Halo, kembali lagi di channel Hiskia. Belakangan hari ini, beberapa hari yang lalu ya, sempat off karena sedang liburan ke Surabaya. Tapi kali ini aku akan kembali lagi membahas atau menganalisa saham-saham yang di-request oleh teman-teman. Kali ini aku akan bahas salah satu brand ya, perusahaan retail khusus untuk kosmetik dan kesehatan lebih tepatnya ya, yaitu Watsons. Pasti kalian kenal brand ini ya. Ini brand ini ada di berbagai mall ya. Ini Watsons terkenal juga, banyak cabang di seluruh Indonesia. Aku pun dulu juga pernah kerja di perusahaan kosmetik dan mereka jualnya di Watsons gitu. Nama PT-nya yaitu PT Duta Inti Daya Tbk. Nah, ini halaman untuk customer sebenarnya cuma kita bisa lihat di tentang kaminya ya. Kami ada Watsons, ini brandnya mereka. Nah, ini didirikan di Hong Kong di tahun 1841. AS Watson Group adalah retail kesehatan dan kecantikan internasional. Ya, jadi ini sebenarnya grup ya, grup dari luar. Tentang yang Indonesianya, Watson Indonesia memiliki lebih dari 142 toko. Kebanyakan di mall ya kalau kita lihat. Per Juli 2020 tersebar di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Kini, Watson Indonesia juga memperluas bisnisnya ke platform e-commerce dan toko resmi di beberapa marketplace seperti Shopee, Lazada, Blibli, dan Bukalapak. Oke, ini tentang mereka ya. Dan website untuk apa sih relasi investornya kita nggak bisa buka. Ini sayang sekali kita nggak bisa baca uh, apa namanya detail-detail tentang perusahaan ini mereka ya. Ini nggak bisa dibuka nih, rusak filenya, sayang banget. Jadi kita hanya bisa baca profilnya mereka aja di sini. Ini tentang website Watsonnya kalau kalian mau lihat belanja perawatan kulit, make up dan lain-lain kesehatan, kalian bisa kunjungi di watson.co.id. Tapi kita akan nggak bahas di bagian itu. Jadi ini mereka retail ya lebih tepatnya, mirip Carrefour, tapi mereka hanya khusus di bagian kecantikan dan kesehatan. Oke, kalau retail begitu udah otomatis margin yang mereka ambil pasti tipis, jadi kita tidak bisa berharap margin mereka tebal. Ini PT Duta Inti Daya Tbk. Mereka baru IPO di tahun 2016. Ya, perusahaan yang baru lah. Tapi perusahaan ini bisa melewati pandemi 2 tahun itu lumayan hebat meskipun pasti mereka ada pendarahan ya karena kebanyakan pendapatan mereka itu di mall ya. Ini toko-toko mall mereka itu banyak, pasti banyak yang mati. Pasti 2020 dan 2021 mereka banyak yang rugi lah ya. Nanti kita akan lihat. Ini jajaran direktur mereka. Presiden direkturnya Lilis Mulyawati, direktur yang lain Muhammad Asyari. Ini Alisa Kontrol Nada Murawah Wahid, ini susah banget namanya. Presiden komisarisnya ini yang lain-lainnya Dominic Kaim Ming Lai, Edith Sih, Scott John Blackmore. Jadi banyak orang asing juga ya. Irwan Bunyamin Afif. Nah, ini pemegang sahamnya, pengendalinya itu Total Alliance Holding Limited sebesar 73%. Nomor 2-nya PT Indah Sehat Cemerlang 17%. Masyarakatnya hanya pegang 7,6%. Lalu yang paling kecil PT Usaha Indah Abadi 1%. Jadi secara komposisi pengendalinya ini ya, Total Alliance Holding Limited kemungkinan perusahaan dari Hong Kong karena mereka sesuai dengan penjelasan mereka, mereka didirikan di Hong Kong lah ya. Nah, tapi kita tidak tahu nih mereka di Indonesia itu dirinya tahun berapa. Sejak 2009 Watson telah menjadi merek farmasi di nomor 1 di Asia. Di Asia dibilang. Tidak diketahui, mungkin kita harus cari di Google kali ya baru tahu. Nanti PR bagi kalian aja, mereka berdirinya kapan. Ini masih bisa mereka melakukan right issue kalau mereka mau menambah porsi ya, mau menambah modal atau dana, mereka bisa right issue karena di masyarakat baru 7%. Ini Total Alliance Holding masih bisa keluarin ininya mereka. Apa sih sahamnya mereka untuk ke masyarakat. Jadi ini
bagus banget ya, masih punya kesempatan untuk menambah dana. Jadi kita bisa cari tahu tentang Total Alliance Holding Limited di Google Search. Itu profil singkat mereka. Kita langsung masuk ke bagian laporan keuangan ya. Nah, ini laporan keuangan mereka, cash dan setara cash itu 23 miliar ya, 23 miliar. Ini dikali 1000. 23 miliar itu kecil sebenarnya. Persediaannya 235 miliar, piutang usaha 26 miliar. Jadi total-total 323 miliar. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Utang usaha pihak ketiga ini kemungkinan vendor ya. Kita cari utang bank, pinjaman bank jangka pendek. Ini 156 miliar. Wah, ini sementara uang cash mereka 23 miliar. Jadi mereka resikonya lumayan tinggi. Jadi aku akan masukkan kategori tinggi ya resikonya. Karena gini, jumlah aset lancar mereka hanya 323 miliar. Sementara jumlah liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek mereka 496 miliar. Lebih besar utang jangka pendeknya. Bahkan pinjaman bank jangka pendeknya itu 156 miliar. Wah, ini bahaya nih. Sementara uang cash mereka hanya 23 miliar. Ini resikonya cukup tinggi ya untuk utang dari sisi utang jangka pendek. Jadi nggak tahu mereka cara bayarnya bagaimana nanti. Apakah ini bisa putaran cepat atau dari pendapatan dan laba bersih, nggak tahu juga apa. Kemungkinan besar mereka akan melakukan pinjaman bank. Tapi kalau mau beres sebenarnya mereka tinggal lakukan right issue sebenarnya ya. Itu paling mudah. Jadi right issue mereka tambah modal atau tambah apapun. Lalu yang kedua mereka harus bayar utang. Ini semua langsung beres kalau mereka right issue. Jadi dari sisi utang mereka resikonya termasuk resiko tinggi, utang jangka pendek. Total utangnya, jumlah liabilitas atau total utang, modal utang ya, lebih tepatnya itu 580 miliar. Jadi resikonya tinggi. Ekuitasnya bahkan hanya 67 miliar. Berbanding dengan modal utangnya 580 miliar. Ini benar-benar masuk kategori resiko tinggi dari sisi utang. Jadi hati-hati aja ya kawan-kawan. Pendapatan bersih di kuartal 2 ya, ini laporan keuangan yang kuartal 2 paling baru. Jadi mereka bertumbuh ya dari sisi omset. Mungkin ada perbaikan ya, kan banyak toko-toko yang mulai dibuka atau mal-mal yang baru dibuka. Jadi memang mall baru aktif itu di tahun ini ya, lebih tepatnya. Di kuartal 1 sudah PSBB sudah mulai dilonggarkan segala macam, jadi otomatis omset mereka pasti bertambah. Tapi menariknya dari Watson ini ya, margin laba kotornya cukup tinggi ya. Dari tahun lalu pun lumayan tinggi loh. Itu bisa di atas 30%. Kalian lihat sendiri ya. Padahal ini perusahaan retail atau yang mirip Carrefour. Tebakanku itu sebenarnya margin mereka tipis, tapi margin laba kotor mereka cukup tinggi, di atas 30%. Di tahun lalu masuk 478, masih sisa laba kotornya itu 183. Lalu di tahun ini 556 masuk, tersisa laba kotornya itu 200 miliar. Jadi hampir 40% lah ya, sekitar 40% lebih tepatnya. Jadi ini bagus, marginnya tebal. Ini di luar ekspektasi aku. Aku pikir ini bakal tipis marginnya, ternyata enggak, tebal. Berarti mereka mengambil margin keuntungan itu di toko-toko mereka itu, produk-produknya itu lumayan tebal. Mungkin karena kecantikan dan kesehatan itu orang butuh gitu ya, bukan sesuatu yang orang tidak butuh. Wajib beli lah istilahnya. Beban usaha ada peningkatan. Tingkatannya tipis, masih normal, masih wajar. Ada keuntungan nilai kurs, oke. Tapi mereka masih mengalami kerugian ya. Rugi sebelum pajak. Mereka beban yang paling tingginya di beban usaha. Beban usaha nomor 20, kita lihat ada apa aja beban usaha. Nomor 20. Nah, ini dia beban usaha paling tinggi di gaji kompensasi karyawan. 70 miliar. Penyusaha
Penyusutan aset hak guna 32 miliar ini justru turun. Royalti dan lain-lain. Tadi paling tinggi ya gaji dan kompensasi karyawan. Ini yang paling tinggi. Jadi bagaimana mereka biar untung, mereka harus dorong dari sisi pendapatan bersih nih. Kalau pendapatan bersih mereka tinggi, ini beban usaha bisa berkurang lumayan banyak. Tapi kalau misalnya mereka buka cabang, berarti beban karyawan juga tambah banyak dong sebenarnya kayak gitu kan. Tapi harusnya beban karyawan tergantung karyawan mana ya sebenarnya. Apakah ini masuk karyawan atau enggak? Coba kita nomor 19 ya. Nomor 19 itu ada apaan? Nah ini dia. Oh ternyata hanya barang-barangnya aja bener. Barang-barangnya marginnya tinggi. Pembelian bersih dan biaya persediaan lainnya akhir tahun. Provisi kehilangan persediaan barang dan jadi ini barang-barang aja, bukan karyawan. Karyawannya murni di bagian beban usaha. Oke, jadi beban usahanya lumayan tinggi. Kalau misalnya mau mereka omsetnya tambah tinggi ya berarti mereka tambah ini toko. Tapi kan aku pikir karena pandemi lah ya, akhirnya toko itu tutupnya lumayan sering. Tapi sekarang udah mulai pulih. Harusnya toko-toko mereka di toko-toko Watsons mereka ini mulai ramai. Harusnya begitu. Jadi omsetnya masih bisa didorong lagi kalau mereka melakukan marketing secara gencar. Dan ini ya rugi bersihnya menurun. Yang tahun lalu minus 21 miliar, tahun ini hanya minus 4 miliar. Jadi ada perbaikan. Jadi dari sisi laporan laba rugi mereka mengalami perbaikan atau peningkatan ya dibanding tahun lalu yang kena pandemi ya. Jadi bagus ini mereka ada peningkatan. Kita lihat arus kas mereka positif ya. Tahun lalu minusnya 32 miliar, tapi tahun ini 39 miliar pemasukan. Jadi bagus, tinggal dimasukin lagi aja pendapatan mereka. Mereka harus menambah pendapatan biar lebih bagus lagi ya, biar jadi ini jadi plus gitu. Mungkin mereka harus tambah 200 miliar lagi pendapatan bersih mereka agar bisa menutupi ini mereka yang ini nih, beban usaha mereka yang tinggi. Jadi ya, mereka butuh 200 miliar lagi sih. Berarti pendapatan per semesternya harus 750 miliar atau 800 miliar lah ya. Baiknya 800 miliar kalau per semester, bukan per kuartal ya, per semester. 800 miliar artinya 1 tahun itu wajib butuh 1,6 T agar mereka untungnya lumayan gitu. Tapi kita langsung masuk kesimpulan kuartal 1 mereka ini sedang mengalami perbaikan kinerja. Jadi bagus ya, artinya ada perbaikan kinerja. Kita tunggu lagi nanti kuartal 3 dan kuartal 4 harusnya makin positif lagi gitu. Oke, kuartal satunya positif, ada perbaikan dan peningkatan dari sisi omset. Terus dari sisi arus kas positif ya, positif ya. Tapi yang diperhatikan adalah utang mereka cukup tinggi, resikonya tinggi. Jadi hati-hati aja di situ, resiko mereka tinggi. Nah ini kinerja tahunan mereka ya. Karena website mereka yang profile itu kurang lengkap lah ya, nggak bisa diakses untuk bagian relasi investornya, maka aku hanya ambil ini dari website IDX. Dan website IDX itu mereka paling terakhir itu di 2018. Kita lihat omset mereka dari tahun 2018-2019 peningkatannya lumayan signifikan ya. Dan mereka menghasilkan laba bersih yang naiknya juga cukup tinggi. Ekuitasnya sayangnya mereka hanya naiknya tipis. Sayangnya di situ. Mungkin laba bersihnya mereka nambahnya sedikit kali ya, seperti itu. Dari sini karena mereka kena pandemi, mulai bangkit. Tapi dengan yang omset 1T sama 800 miliar hanya bertaut 200 miliaran ya, mereka bisa rugi 48 miliar sampai 51 miliar. Mereka cost-nya gedenya di toko tadi,
di toko ya, sewa toko mungkin, atau di karyawan-karyawan yang ada di toko tersebut. Misalnya mereka bikin satu toko, berarti mereka butuh sekitar 10 karyawan atau 20 karyawan. Dan ini mereka ibaratnya kalau misalnya pemasukannya sedikit, bahaya di mereka karena fixed cost-nya mereka itu cukup tinggi karena mereka pakai toko offline. Nah, ini yang bikin mereka bisa minus lumayan banyak. Apalagi kalau toko offline mereka mati. Gitu. Ini padahal omsetnya bertambah ya dari 2020 sampai 2021 bertambah, tapi rugi bersih mereka justru bertambah lagi. Ekuitas berkurang. Karena mereka harus bayar karyawan, mau nggak mau uang cash pasti keluarnya lumayan banyak. Arus kas minus. Tapi ada perbaikan di kuartal 2 di tahun 2022 ya. Ini secara laporan keuangannya. Dan rugi bersihnya menurun. Semoga di kuartal 4 nanti atau 1 tahun penuh ini bisa plus. Tapi kemungkinan masih bisa minus ya. Tapi kalau misalnya mereka bisa mendorong penjualan di kuartal 3 dan kuartal 4 ini bisa jadi plus gitu. Ekuitas mengurang karena mungkin ada pembayaran utang kali ya. Jadi kan utang mereka cukup tinggi, mungkin ini berkurang karena pembayaran utang. Kita lihat di bagian ada pembayaran utang nggak ya? Ya, pembayaran pinjaman bank 15 miliar, di 37 miliar, pembayaran biaya keuangan 7 miliar. Jadi uang cash mereka itu dipakai buat bayar utang gitu. Di tahun lalu ada penambahan utang 86 miliar, tapi tahun ini nggak ada. Jadi, maka dari itu memang ini berkurang karena pasti bayar utang, ekuitasnya, begitu. Ini ada perbaikan ya, dari kuartal 2 di 2022 ini. Jadi, bagi kalian yang mau invest, mungkin ditahan dulu, karena mereka masih rugi. Tunggu mereka sampai positif dulu di laba bersih, baru kalian masuk. Atau mungkin ada pertambahan di sisi ekuitas. Tapi apakah aku akan invest? Nanti dulu ya aku jawab. Dari highlight tahunan mereka aku belum bisa menilai ya, karena yang terlihat baru 4 tahun lebih, 4,5 tahun ya, belum 10 tahun. Coba kalau datanya itu ada 10 tahun, mungkin aku bisa lihat apakah mereka kategorinya masuk perusahaan yang bertumbuh atau tidak. Kalau ini kan nggak jelas. Dari 2008 sampai 2019 itu naik, tapi kena pandemi. Ini sebenarnya jadi nggak jelas karena ada disrupsi dari pandemi begitu. Baru hanya kelihatan yang naiknya cuma segini doang, tapi di ininya nggak kelihatan gitu. Nah, secara valuasi di harga saat ini Watson atau saham Daya DAYA ini harganya 228 dengan nilai valuasi minus 61 kali 5 61,5 kali. Minus ini artinya buruk ya, karena mereka mengalami kerugian. Jadi semua perusahaan yang mengalami kerugian PER pasti minus. Jadi bukan murah loh. Kan ada istilah PER makin kecil makin murah. Berarti minus murah dong? Enggak, minus artinya mereka mengalami kerugian gitu. Dan ini buruk ya menurut aku ya kalau minus ya. Dan secara PBVR-nya pun mereka kemahalan. 8 kali. Kalian lihat ya 8 kali. Sementara aku mematok PVBR yang valuasi wajarnya itu di 2 kali. Tapi ini 8 kali, artinya kemahalan. Untuk kinerja kuartal 2 2022, valuasi dengan harga 228 ini kemahalan ya. Kemahalan. Untuk kinerja di kuartal 2 tahun 2022 ini kemahalan. So, ini secara valuasi, jadi aku tidak akan masuk karena kemahalan. Dan ini mengalami kerugian. Gitu. Oke, ini presentasi mereka, kita lihat. Ini public exposure di tahun 2021. Apakah ada strategi ya? Ini ikhtisar keuangan, kita lewatin kegiatan inisiatif. Mungkin kita lihat. Oh, perusahaan didirikan di tahun 2005.
156 gerai pada akhir tahun 2022. Watson di on platform watson.co.id, gerai resmi di marketplace ada banyak nih. Ada 1.152 karyawan, kantor mereka di Casablanca, Jakarta Selatan. Ini komisaris Zanuba Arifah Casova Rahmat, ini susah namanya. Presiden komisaris dan komisaris independen. Nah ini orang-orangnya ya, Sugito Walujo, Dominic Kaiming-Lai, dan ini direktur utamanya, Ibu Lilis Mulyawati. Komite audit. Jadi kalian bisa ketik nama mereka, lalu search di Google apakah mereka punya jejak yang buruk atau yang baik. Ini sejarahnya mereka ya. 2016 mereka IPO ya. 2016 mereka IPO. 2020 meluncurkan gerai Watson pertama yang berkonsep apotik komunitas berlokasi di area Jabodetabek. Sen yang aplikasi WhatsApp. Jadi mereka pakai aplikasi WhatsApp dan lain-lain. Oke. Fokus perusahaan, tim manajemen yang agil, fokus pada konsumen, gerai dan kanal inovatif, menjaga konsumen, diferensiasi produk, menyediakan berbagai macam produk esensial COVID-19. Oke. Ekspansi bisnis O plus O. Perseroan belanja, pengalaman belanja online plus online kali ya. O plus O itu maksudnya online to offline atau online dan offline maksudnya kali ya. Aktif meluncur di berbagai platform digital, tinggal di rumah dengan pelayanan yang lebih baik. Tahun 2020 justru mereka membuka 16 gerai baru. Di akhir tahun ya, justru mereka tambah gerai. Ini informasi yang bikin kaget ya. Di pandemi itu mereka justru buka 16 gerai baru. Lalu di pembukaan gerai apotik komunitas pertama di Bintaro sektor 9. Menjadi lebih dekat dengan pelanggan tercinta kami. Oh, jadi mereka mungkin karena mereka ada produk kesehatan, jadi selama pandemi mereka tetap buka sebenarnya. Jadi karena mereka jual produk kesehatan ya kayak apotik dan lain-lain. Memperkuat loyalitas pelanggan. Oke. Terdepan dalam pemilihan produk. Jadi mereka sifatnya kebutuhan sehari-hari, semacam sampo, sikat gigi, atau dan lain-lain, sabun dan obat-obatan ya. Jadi mereka harusnya tetap buka di masa pandemi. Hanya saja mungkin pembelian di toko offline menjadi lebih sedikit karena orang takut ya pada waktu itu ya. Takut ke mall karena takut tertular. Jadi pendapatan mereka otomatis turun. Jadi ini masih tetap tinggi sebenarnya. Mendekati 2019. Tapi karena mungkin orang takut ke mall jadi turun. Tapi ini tetap tinggi lah sebenarnya. Tapi yang masalahnya ini laba bersihnya. Ini mereka mengalami rugi bersih, mengalami kerugian. Yang kemungkinan besar diakibatkan dari ini. Toko baru berarti artinya pengeluaran baru tambahan. Apalagi kalau toko baru tersebut, ini kan mereka bilang 16 gerai baru ya, di akhir 2020. Nah, 16 gerai baru ini membebani beban usaha mereka lumayan banyak. Ini tambah lagi bebannya. 2020 bebannya tambah banyak karena ada gerai baru ya, yang mungkin pemasukannya belum fix atau masih rugi tokonya. Jadi, mereka mengalami kerugian di 2020 dan 2021. Tapi di 2022 mereka mulai sedikit kerugiannya. Gitu. Oke, posisi keuangan kita lewatin aja. Keberlanjutan usaha, tempat kerja, kemasyarakatan, laman pemasaran, lingkungan hidup, edukasi karyawan, pelatihan pengembangan karyawan, ini lingkungan hidup, layanan konsumen online yang dapat diakses melalui situs web dan mobile app. Nasihat kecantikan merek Watson membagikan pengetahuan seputar fitur dan kegunaan produk.
Itu aja sih, mereka tidak ada rencana apapun, mereka lebih sifatnya ke marketing kalau aku lihat ya. Ya, lebih baik memang mereka fokusnya di marketing ya, bukan ditambah toko baru atau bagaimana caranya biar toko-toko mereka itu didatangi atau banyak terjadi di banyak terjadi transaksi di aplikasi mereka. Fokus mereka sebenarnya dua itu aja. Nah, ini tanya jawab ya. Pelaksanaan acara paparan elektronik, gambaran umum perusahaan ini masih belum tanya jawab ya. Membangun hubungan, aduh, menjangkau pelanggan yang berkomitmen. Oke. Kegiatan inisiatif dan kegiatan dan inisiatif. Gerai baru dan gerai apotik komunitas pertama. Perkuat loyalitas pelanggan, tetapkan dalam pemilihan produk. Ini tanya jawabnya. COVID-19 menjadi game changer dan katalis yang kuat di mana berbagai perusahaan memberi fokus lebih ke digitalisasi dalam hal bagaimana mereka memasarkan produknya dibandingkan yang sebelumnya. Dengan berbagai strategi yang sudah disiapkan oleh perseroan, seberapa cepat strategi digitalisasi perseroan dalam menanggapi dan beradaptasi pada perubahan yang ada dan seberapa efektif strategi tersebut dalam meningkatkan penjualan perusahaan. Karena seperti kita ketahui sampai saat ini ketidakpastian masih sangat kuat dan di pusat perbelanjaan sendiri masih diberlakukan pembatasan jumlah pengunjung yang pasti berdampak pada penurunan sales dari ini ya toko offline ya dari Watson. Ya pasti mereka melakukan kerjasama dengan platform lain ya, Tokopedia dan kawan-kawan dan mereka buka di on platform sendiri mereka. Bersama dengan seperti ya paling itu mereka kerjasama dengan eh, apa namanya aplikasi belanja online ya, Tokopedia dan kawan-kawan lain-lainnya. Jadi pasti mereka ke sana. Jadi kita nggak perlu cari tahu lagi. Ini sudah ada penjelasannya. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, perseroan masih membuka gerai baru. Kira-kira sampai akhir tahun, apakah masih akan gerai baru lagi yang dibuka? Apakah ada target dari perseroan untuk membuka beberapa gerai lagi? Nah, ini informasi yang lumayan penting. Pengembangan gerai yang dilakukan oleh perseroan baik di platform offline maupun online sejak 2020, perseroan mengembangkan konsep gerai apotik komunitas yang berlokasi lebih dekat dengan pemukiman masyarakat, yaitu di Bintaro, Kelapa Gading, Citra Garden 2, dan Pesanggerahan, yang dalam kaitannya dengan target pembukaan gerai baru. Di samping pembukaan gerai offline baru sangat tergantung dengan kesiapan dari pusat perbelanjaan untuk beroperasi di masa pandemi COVID-19. Solan terus berupaya mencari lokasi-lokasi yang strategis untuk mengembangkan gerai baru dengan konsep apotik komunitas. Ya kalau mereka bukanya di dalam mall, karena Watson ini kalau kita lihat memang kebanyakan di mall kan. Nah, kalau mereka bergantung dari jam operasional mall, mungkin pendapatan mereka terbatas oleh jam operasional mall. Tapi kalau misalnya mereka buka seperti konsep ini apa namanya? Konsep apotik komunitas ya atau di ruko-ruko mereka punya lahan sendiri ya, mereka mau buka jam berapa, mau tutup jam berapa itu terserah mereka atau mungkin mereka buka 24 jam pun mereka bisa gitu. Jadi keputusan terbaik yang memang mereka harus buka satu store offline di luar mall. Itu strateginya. Good. Bagaimana tanggapan perseroan dalam kinerja semester 1? Kita lewatin aja ya, yang 2021 udah lewat. Karena ini public expose, tanya jawabnya ini 2021. Penurunan atas pendapatan bersih pesan, apakah ini sebagian besar merupakan pandemi COVID? Nah, ini pertanyaannya bagus. Kategori apa saja yang mengalami peningkatan dan penurunan? Pandemi COVID berdampak terhadap kinerja perseroan dan otomatis ya karena mall ditutup sama pandemi lebih peduli pada kesehatan kebersihan oleh karenanya produk-produk di kategori perawatan diri dan kesehatan seperti sabun cuci tangan, sabun mandi, sementara itu produk kosmetik
Sabun mengalami peningkatan, tapi kalau kosmetik, perawatan kulit mengalami penurunan. Namun untuk produk maskara, makanan ringan, dan minuman mengalami peningkatan. Hal ini diperkirakan berdampak dari kebiasaan stay at home dan pertemuan-pertemuan yang banyak dilakukan melalui platform komunikasi digital oleh masyarakat. Oke, terlihat dari paparan awal, kini perusahaan mulai mencoba membuka gerainya di luar mall. Nah, ini bagus nih, street format. Lalu bagaimana kinerja dari gerai di luar mall ini jika dibandingkan dengan format di dalam mall? Dan apakah ini akan menjadi salah satu agenda utama ekspansi Watson di tahun 2001 dan 2022? Gerai Watson berkonsep apotik komunitas diluncurkan pertama kali oleh perusahaan di area Bintaro untuk menjawab kebutuhan masyarakat di tengah PPKM oleh pemerintah Indonesia, di mana adanya pembatasan kepada masyarakat untuk berkunjung ke pusat perbelanjaan. Animo masyarakat yang tinggi untuk berkunjung ke gerai Watson tersebut terlihat dengan tingginya kontribusi yang diberikan terhadap penjualan perseroan terutama untuk produk kesehatan. Sehingga perseroan berencana untuk terus melakukan pengembangan gerai dengan konsep apotik komunitas. Nah, ini bagus. Jadi mereka akan ekspansi di luar mall ya. Siap-siap aja. Terlihat juga dalam paparan salah satu bisnis perseroan dalam menghadapi new normal adalah melalui pengembangan bisnis O plus O. Cepat apa bisnis O plus O ini dalam menunjang keuntungan perusahaan di tahun 2020 dan bagaimana target tahun ini dan tahun depan. Kita akan cari tahu tahun depan ya. Saat ini berfokus pada O2O sejak 2019, dipertajam di tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Sejak gerai online pertama perseroan dibuka di platform Lazada pada tahun 2020 dan berevolusi melalui pengembangan di beberapa platform digital lainnya sampai dengan tahun 2020. Kontribusi penjualan online terhadap keuntungan perusahaan sekitar 7,7%. Ini lumayan tinggi, meskipun masih kecil porsinya. Di tahun 2019 sekitar 16% ya. Di tahun 2000 itu 7,7% di tahun 2019. Di tahun 2020 16%, ini naiknya 2 digitnya sekarang dan sekitar 12% sampai dengan semester kedua 2021. Wow, sudah 2 digit ya, lumayan. Yang diperoleh persoalan sejak 2020. Sehingga dapat dibayangkan bahwa apabila strategi O plus O tidak diperkuat oleh perseroan selama pandemi, ini akan sangat berdampak besar terhadap pendapatan perseroan. Dikarenakan penurunan jumlah pengunjung pusat perbelanjaan di mana mayoritas gerai Watson berlokasi yang berdampak pada penurunan kinerja. Namun dengan strategi O plus O ini dilakukan perseroan telah memberikan kontribusi sebanyak hampir 30% dari total penjualan perseroan. Wow, hampir 30%. Ini lumayan bagus. Jadi strategi mereka udah shiftingnya lumayan bagus ya. Lumayan tepat. Pertanyaan selanjutnya, berapa target jumlah toko baru di 2021? Dan apakah ada target biaya pemasaran? Sampai 5 tahun ke depannya akan dimulai sejak berakhirnya pandemi COVID. Perseroan akan melakukan pengembangan antara 20 sampai dengan 40 gerai setiap tahun. Wow. Jadi 20 sampai 40 tahun lumayan banyak ya. Jadi tidak ada pengembangan perangkat lunak yang dilakukan untuk beda halnya dengan biaya pengembangan gerai offline di mana perseroan sudah memiliki acuan untuk biaya sewa dan terkait sewa. Ini platformnya berbeda-beda jadi mereka nggak bisa melakukan gambaran biaya. Mengenai target penjualan ya, target penjualan terhadap total penjualan. Oke, ini tidak ada informasi penting ya. Ini pertanyaannya kurang ini kali apa sih? Beberapa porsi penjualan dari private brand dibandingkan non-private brand dan apakah akan pengembangan dari produk private brand serta jika ada bagaimana strateginya. Private brand atau non-private brand artinya merek sendiri atau merek orang lain. Perseroan memiliki produk yang membedakannya dengan pesaing, yaitu terdapatnya produk-produk eksklusif yang terdiri dari produk own brand merek sendiri, merek Watson sendiri ya,
dan produk pemasok yang hanya khusus dijual di gerai Watson. Sebagai strategi pengembangan produk on brand, perseroan selektif dalam memilih produk bervariasi, berkualitas namun dengan harga yang terjangkau, baik untuk on brand produksi sendiri maupun yang diimpor. Kontribusi produk on brand dibanding dengan produk lainnya adalah 20% dari total penjualan. Lumayan tinggi juga ya brand mereka sendiri. Oke, ini aja sih pertanyaan-pertanyaannya. Jadi mereka dari tanya jawab ini kita mengambil kesimpulan mereka sudah mulai melakukan strategi tambah gerai baru tapi di luar mall. Yang strategi yang ini nih. Mana ya strategi di luar mall? Strategi di luar mall. Nah ini nih, pembukaan gerai apotik komunitas yang di luar mall. Jadi yang di dalam mall mereka mungkin akan tahan, tapi mereka akan fokus membangun gerai-gerai Watson itu di luar mall. Ini strategi yang bagus. Dan mereka pun juga melakukan di digital ya. Digital harusnya mereka nggak perlu pakai strategi. Semua orang pasti menuju digital. Ini strategi yang menurutku cukup bagus untuk mereka bisa menambah pemasukan mereka. Gitu aja sih dari strategi mereka ya kalau kita lihat ya. Dan ini dari sisi dividen, mereka belum pernah bagi dividen sedikit pun semenjak mereka listing di bursa saham dari 2016 mereka belum pernah bagi dividen. Nah ini berita terakhir tentang saham Daya ya, DAYA atau Watson. Tambah platform digital kita sudah tahu. Nah, tambah kegiatan usaha baru ini maksudnya apa? Usaha apa nih? Apakah rencana untuk menambah kegiatan usaha baru? Usaha portal web atau platform digital untuk keperluan komersial. Wow. Manajemen Daya melihat dunia digital di Indonesia tengah berkembang pesat, terutama sejak pandemi COVID-19, dan telah mengubah kebiasaan belanja konsumen dari offline menjadi digital oriented atau online. Perseroan menangkap perubahan ini dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, memperhitungkan dengan matang. Sebagai informasi, Daya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengecer dan perdagangan produk kesehatan dan kecantikan seperti obat-obatan, barang farmasi, peralatan medis, dan kesehatan, produk perawatan pribadi dan kulit, parfum dan kosmetik, produk-produk bayi, barang dagangan umum, pada gerai dan apotik. Lebih lanjut, manajemen Daya memprediksi kegiatan usaha baru ini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan dampak keuangan yang positif dengan total peningkatan laba kotor sebesar 16%. Oh, lumayan loh. Rencananya Daya akan meminta izin penambahan usaha baru ini kepada pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham yang akan diadakan pada 21 April 2022. Jadi mereka akan melakukan bisnis baru yaitu usaha portal web dan platform digital. Kita tunggu aja ya detailnya seperti apa. Karena belum ada informasi apapun ya dari websitenya. Mereka hanya jualan ini mereka. Dan di berita pun hanya ini aja sih. Gitu aja. Informasinya sangat sedikit lah ya, lebih tepatnya. Jadi kita tunggu aja bagaimana kinerja selanjutnya. Nah, kita masuk kesimpulan aja ya. Apakah layak diinvestasikan? Nah, untuk kinerja kuartal 2 tahun 2022, mereka masih mengalami kerugian. Meskipun mereka sudah ada perbaikan ya, ada perbaikan dari sisi arus kas sudah positif, minusnya sudah berkurang, ekuitas tapi berkurang juga masalah di situ karena bayar utang kalian. Dan mereka punya satu hal yang lumayan berisiko tinggi yaitu dari sisi utang. Modal utang mereka lebih tinggi ya, modal utang mereka lebih tinggi. Ini modal utang mereka 580 miliar, sementara modal investor hanya 67 miliar. Jadi uang cashnya aja 23 miliar, sementara harus bayar utang mereka yang sebesar 580 miliar. Ini resikonya sangat tinggi. Jadi dari sisi utang, resiko yang tinggi dan laba bersih masih minus, dan valuasi yang masih kemahalan, PVBR sampai 8 kali atau pernya itu masih minus atau masih rugi.
Jadi aku pikir untuk invest saat ini dan invest saat jangka panjang aku belum mau masuk. Kalau aku pribadi ya, aku nggak akan masuk saham Daya untuk saat ini. Jadi kalau misalnya tahun depan atau 2 tahun kemudian PVBR-nya bisa turun ke 2 kali, misalnya kan 2 kali itu spare-nya bisa masuk ke 10 kali, mungkin aku akan masuk. Atau sini ada perbaikan kinerja, dan kalau misalnya mereka sudah mulai rajin bagi dividen, baru aku masuk. Tapi untuk posisi saat ini aku tidak akan masuk. Untuk jangka pendek maupun jangka panjang aku nggak mau masuk. Untuk saat ini ya. Dan mereka bisa saja menjadi lebih baik karena ada bisnis baru, kedepannya tambah kegiatan bisnis usaha baru ya, di bagian portal web atau platform digital. Dan entah seberapa besar, mereka sih bilangnya bisa menambah laba kotor itu sebesar 16%. Tapi kita lihat nanti apakah benar atau tidak. Gitu. So, langsung aja kesimpulan intinya, apakah lagi investasikan untuk jangka pendek dan jangka panjang? Kalau aku pribadi tidak. Karena ini valuasinya masih tinggi, mereka masih rugi, dan utang mereka itu resikonya masuk kategori tinggi. Gitu. Itu sih dari aku ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Kalau misalnya ada informasi tentang saham Daya ini ada yang kurang atau ada yang ingin dikoreksi, tulis aja di kolom komentar, nggak usah takut, nggak akan terjadi perdebatan dan lain-lain. Kalian tulis saja. Jadi, kalau misalnya kalian ingin bahas saham yang lain juga boleh tulis kode sahamnya di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, bye-bye.